Farmasi adalah salah satu bagian di dunia kesehatan yang perannya sangat penting. Di tengah pandemi seperti ini, para farmasis atau apoteker di Indonesia tentunya sangat dibutuhkan dalam hal kesehatan masyarakat Indonesia. Menyambut 25 September, Purnama Lab TV mempersembahkan Tanya Pakar spesial Hari Farmasi Dunia atau World Pharmacist Day. Yo, Ya bro, ini gue mau beli obat nih. Perut gue sakit tiba-tiba. beli obat di mana sih? Ini ada di marketplace, mumpung lagi murah nih, ada diskon pula. Emang aman bro? Ya, mudah-mudahan sih orang udah nggak tahan lagi nih, biar cepet gitu. Waduh bro, tapi kan kalau beli obat nggak di apotek itu nanti takutnya bahaya bro. Lah, bahaya, kan cuma sakit perut doang. Ya bro, daripada kayak gitu mending kita tanya pakarnya dulu bro. Boleh nggak beli obat secara online? Oh, emang bisa? Bisa, ayo Yaudah. kita tanya pakar aja ya. Yaudah, yuk, ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan smart, salam smart, Indonesia sehat. Tanya pakar kali ini spesial Hari Farmasi atau World Pharmacist Day. Tema yang akan kita angkat adalah tentang cara bijak menyikapi informasi dan pembelian obat secara online. Pakar yang akan kita tanya adalah Bapak Ardiansyah Kahuripan, MSI, APT. Pria kelahiran Tanjung Karang 27 Desember 1981 ini sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Inspeksi di Balai Besar POM Bandar Lampung, sekaligus sebagai Direktur Akademi Farmasi Cendikia Pharma Husada. Bapak dari 3 anak ini telah berkiprah cukup lama di dunia farmasi di Indonesia. Beliau mulai menekuni dunia farmasi sejak kuliah di S1 Farmasi Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan profesi apoteker di Universitas Padjadjaran, dan S2 Farmasi di Universitas Indonesia. Selain dalam kegiatan formal, beliau juga aktif dalam beberapa organisasi, mulai dari saat di kampus maupun pasca kampus. Beliau pernah menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa saat di kampus, dan bahkan beliau juga sebagai ketua pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia di Lampung. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti Tanya Pakar spesial World Pharmacist Day. Tapi sebelum itu, untuk rekan smart yang belum subscribe, segera subscribe sekarang juga dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bapak Ardiansyah Kahuripan, MSI, APT, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pemirsa Parmalab. Ya, ini pastinya rekan smart sekalian, pemirsa Purnama Lab TV sudah menunggu-nunggu Pak. Dari tadi kan sudah disampaikan kurikulum vitae-nya sangat luar biasa. Bagaimana Bapak aktivitasnya sangat luar biasa, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini Pak ya. Peran apoteker justru sangat berperan, termasuknya Bapak sebagai akademisi juga, direktur di sebuah akademi, kemudian Bapak juga sebagai petugas atau kepala seksi inspeksi di BPOM Lampung. Ini sangat luar biasa Pak. Bagaimana Pak kesibukan sekarang apa saja Pak? Ya, tentunya saya juga di Akademi Farmasi Cendikia Pharma Husada ya. Selain memimpin di sana juga sehari-hari juga di Balai Besar POM di Bandar Lampung. Di Balai Besar POM Bandar Lampung sebagai Kepala Seksi Inspeksi. Jadi yang melakukan kegiatan pemeriksaan di berbagai macam sarana baik produksi maupun distribusi. Oke, luar biasa. Berarti kan memang secara aktivitas formalnya itu sangat sibuk ya Pak ya. Ada di lebih dari satu instansi yang di sana Bapak punya peranan yang sangat penting begitu. Sangat luar biasa. Di tengah pandemi sekarang Pak, kerasa nggak sih Pak istilahnya
efeknya gitu Pak, efek pandemi ini ke Bapak sebagai farmasis di Indonesia Pak? Iya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya efek secara global kepada kita semua masyarakat tentunya pasti ada ya, baik itu secara kesehatan maupun secara ekonomi. Tapi sebagai saya sebagai mungkin farmasis tentunya ini memang merupakan sebuah ujian dan juga tantangan bagi kita ya sebagai farmasis Indonesia. Bagaimana kita bisa menyikapi pandemi ini juga sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat gitu. Makanya dalam hal ini juga saya tergabung dalam relawan, walaupun di kantor ada ya, itu di kantor itu ada namanya Laboratorium Pengujian COVID-19. Jadi saya menjadi relawan sebagai tim penguji COVID juga di sana. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 2-3 bulan ya. Jadi itu mungkin situasi yang kita hadapi bersama, tentunya kita mencoba untuk mengambil peran yang ada di tengah kondisi bangsa yang memang membutuhkan ya peran farmasis di dalam menghadapi masalah COVID-19 ini. Luar biasa memang. Tetap apa ya Pak ya, tetap mengabdi begitu Pak ya di tengah pandemi seperti ini, karena memang peran farmasis itu sangat dibutuhkan. Pak Ardi, ini bahasanya sepertinya akan sangat menarik Pak, karena memang kita tahu bersama hari ini tanggal 25 September itu bertepatan dengan Hari Apoteker Dunia atau World Pharmacist Day. Nah, ini kalau misalkan saya baca beberapa informasi, tahun ini World Pharmacist Day itu mengangkat tema Transforming Global Health. Dan di Indonesia sendiri, di Ikatan Apoteker Indonesia, mengambil tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Nah, makanya ini kita angkat Pak, Purnama Live TV mengangkat tema ini langsung mungkin nanti disajikan oleh Bapak secara langsung, secara detail tentang bijak menyikapi informasi dan membeli obat secara online. Karena memang kita ketahui bersama di tengah pandemi seperti ini semuanya bertransformasi Pak ya. Termasuknya salah satunya cara masyarakat membeli obat tentunya. Dan mungkin juga para distributor obat juga bergerak di arah sana. Nah, mungkin di sini dari posisi Bapak sebagai farmasis dan juga akademisi farmasis, juga Bapak ada di Balai Besar POM. Nah, itu bagaimana Pak menyikapi hal tersebut? Mungkin nanti boleh disampaikan secara langsung materinya kepada pemirsa Purnama Live TV, begitu Pak. Baik, terima kasih. Ini saya sampaikan dalam bentuk materi ya, Mas? Boleh, silakan. Baik. Ya, tema yang diambil tentunya saya mencoba relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Tema yang memang sangat tepat yang diambil oleh Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu bijak menyikapi informasi dan membeli obat secara online. Ya. Nah, saya sebelum ini akan coba menyampaikan terlebih dahulu sebenarnya apa itu apoteker ya, atau apa itu farmasis. Kami sebagai tenaga kefarmasian punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menerangkan terlebih dahulu apa sih apoteker itu, karena tidak semua masyarakat tahu ya apoteker itu apa gitu kan, karena yang mereka tahu itu adalah dokter gitu kan, perawat, bidan gitu, mereka tidak begitu familiar dengan apoteker. Apoteker secara bahasa ya artinya kan berasal dari awal akarnya adalah farmasi ya, atau farmakon. Farmakon itu dalam bahasa Yunani artinya obat. Ya, di dalam bahasa Belanda itu sudah mulai dikenal namanya apotek ya. Apotek. Apotek itu tempat untuk meramu atau menjual obat ya. Tempat untuk meracik obat. Itu bahasa dalam bahasa Belanda. Bahasa Yunaninya artinya menyimpan gitu ya. Nah, kita kembali kepada definisi apoteker yang saat ini sudah berkembang ya. Apoteker dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, apoteker adalah tenaga kefarmasian yang berwenang melakukan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian pengamanan, pengadaannya, penyimpanannya, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional yang memang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini sebenarnya adalah definisi di dalam undang-undang untuk menyebut apoteker tersebut. Jadi apoteker ini punya kewenangan di dalam mulai proses produksi, kemudian pendistribusian dan penyerahan obat.
Itulah kewenangan utuh dari seorang apoteker. Nah, bagaimana perkembangan kefarmasian ya atau apoteker itu di Indonesia? Ya, sebenarnya keilmuan farmasi itu kan bukan hal yang baru ya. Artinya sejak Nabi Adam pun sebenarnya upaya-upaya pengobatan itu pasti ada, gitu kan, bahasanya gitu. Artinya sebelum Masehi itu pengobatan itu selalu ada. Ya. Pengobatan atau disebut dengan kefarmasian di sini itu tentunya sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Masehi. Ini kemudian kita bisa lihat sebenarnya ilmu farmasi ini berawal dari mana? Karena dulu yang dikenal itu adalah kedokteran atau tabib ya bahasanya gitu. Nah, kedokteran itu kemudian mulai dipisahkan sejak 1240 sebelum Masehi. Ya, di sini oleh seorang raja ya Frederick itu memisahkan ilmu farmasi dan kedokteran ya. Di sini mulai terpisah adanya kefarmasian dan kedokteran. Kemudian berkembang ya secara klasik ya pengobatan di era zaman kuno ya di Jawa, di Sumatera, di zaman kerajaan-kerajaan itu pengobatan itu sebenarnya sudah berkembang. Nah, kemudian baru mulai dibakukan sebagai sebuah pendidikan adanya kefarmasian itu tahun pada saat pemerintahan Hindia Belanda ya tahun 1818 ya. Hindia Belanda sampai 1820 sampai tahun 1950 itu sebenarnya sudah ada namanya pendidikan asisten apoteker walaupun tidak formal. Tapi pendidikan itu sebenarnya sudah ada subnya ya. Itu memang di bawah kedokteran. Nah, kemudian baru mulai berdiri tahun 1950. Berdirilah sekolah asisten apoteker negeri ya di Jakarta. Itu baru berjumlah 30 orang. Jadi artinya bahwa pendirian pendidikan kefarmasian itu menandai mulai dibakukannya penjurusan farmasi. Biasanya gitu kan. Dulu kan orang bisa berhimpit, dia bisa mengobati, bisa juga memberikan obatnya, gitu kan? Orang bisa mendiagnosa dan memberikan obatnya. Nah, baru kemudian dibakukan secara pendidikan itu tahun 1800-an di Indonesia dan kemudian berkembang tahun 1950 sudah berdirilah sekolah asisten apoteker di Jakarta. Nah, kemudian di 1955 itu barulah berdiri namanya Ikatan Apoteker. Ya, Ikatan Apoteker pada Muktamar 1 tanggal 17 sampai 18 Juni 1955. Ini baru berdiri namanya Ikatan Apoteker Indonesia ya, secara organisasi. Baru kemudian berkembang tahun 1965 dalam Kongres IKA atau Ikatan Apoteker Indonesia yang ke-7 itu baru kemudian berubah dari Ikatan Apoteker menjadi ISWI. Ya, kenapa berubah? Karena awalnya kita itu adanya sekolah asisten apoteker atau sekolah apoteker, belum ada sarjana. Nah, setelah mulai 1946 ya UGM membentuk fakultas farmasi ya jurusan farmasi, disitulah baru mulai dilahirkan sarjana. Setelah mulai banyak baru ada pemikiran jangan namanya Ikatan Apoteker, diubah menjadi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia 1965. Nah, seiring perjalanan masuk era tahun 80-an kemudian berubahlah setelah sarjana itu perlu ada spesialistik kembali, lalu ada namanya program profesi apoteker. Jadi setelah S1 farmasi lulus, tidak langsung serta-merta disebut sebagai apoteker. Harus menempuh pendidikan kurang lebih 1 tahun, namanya pendidikan profesi apoteker. Nah, akhirnya kemudian digodok kembali, berubahlah pada tanggal 8 Desember 2009 dalam Kongres ISPI yang ke-18 diubah menjadi Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, itulah sejarah perjalanan kefarmasian di Indonesia, yang mana bisa ditandai atau bisa dilihat melalui tumbuh kembangnya pendidikan, institusi pendidikan atau keorganisasian apoteker di Indonesia. Kan kita bisa melihat sejarah dari situ ya, secara formal. Nah, bagaimana makna Hari Apoteker? Ya, bagaimana kita memaknai Hari Apoteker itu sendiri? Kalau saya memaknai Hari Apoteker itu, yang pertama itu adalah eksistensi. Ya. Kita menyadari dan memahami bahwa dengan adanya Hari Apoteker ingin dijelaskan kepada publik atau masyarakat seluruh dunia tentang eksistensi apoteker itu sendiri. Ya, kita ingin menjelaskan tentang eksistensi apoteker. Apa itu eksistensi apoteker? Eksistensi apoteker artinya adalah bahwa kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dunia bahwa apoteker itu ada. Kenapa demikian? Karena selama ini yang diketahui publik adalah dokter ya, atau kesehatan ya, ilmu kesehatan secara umum. Gitu. Nah, padahal di dalam pengobatan itu ada peran apoteker. Ya, dulu sebelum ada pharmaceutical care di era tahun 2000-an, apoteker itu lebih banyak orientasinya di produk oriented, artinya orientasi pada produk farmasinya saja, orientasi untuk memproduksi
ketersediaan farmasinya saja. Tapi sekarang sudah mulai berkembang, apoteker itu bergeser menjadi pelayanan. Ya, bagaimana farmasis atau apoteker itu memberikan pelayanan berupa informasi atau edukasi obat kepada pasien. Jadi tidak hanya sekedar menyerahkan obat, tapi apoteker mulai bertanggung jawab pada kualitas kesehatan pasien. Ya, sudah mulai berkembang ke arah sana. Dan itu sudah masuk di tahun 2000-an dan sekarang sudah ditetapkan di tahun 2010 ya dengan adanya standar pelayanan kefarmasian. Nah, dengan itu maka apoteker menganggap Hari Apoteker Sedunia adalah atau World Pharmacist Day adalah untuk eksistensi, bahwa apoteker itu ada dan sebenarnya berperan di dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah itu, jadi itu adalah peran eksistensi apoteker yang ditandai dengan adanya Hari Apoteker Sedunia itu. Kemudian yang kedua, memaknai Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day adalah sebagai evaluasi, ya, sebagai renungan bagi apoteker tentang bagaimana kita melihat ke dalam apakah sesungguhnya peran-peran apoteker selama ini apakah sudah sesuai tidak dengan kebutuhan zaman, ya. Jangan sampai kita melihat bahwa apoteker itu pekerjaannya adalah hanya meracik, kemudian melayani, tapi pada akhirnya tuntutan zaman sebenarnya tidak membutuhkan itu semua, justru membutuhkan hal yang sangat lebih dari itu, gitu misalnya. Nah ini tentunya dengan adanya Hari Apoteker Sedunia kita memaknai bahwa apoteker perlu mengevaluasi diri, apakah peran-peran yang dilakukan selama ini sudah sesuai belum dengan kebutuhan perkembangan zaman. Contohnya seperti saat ini kan, bagaimana ada situasi pandemi COVID-19, kalau apoteker tidak segera merespon untuk berperan dan berkontribusi mencarikan vaksinnya atau mencari antiviralnya, ya tentunya kita akan semakin lambat. Ya, peran apoteker tentunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi, bagaimana begitu derasnya, begitu cepatnya peredaran obat secara daring, secara online. Nah tentunya apoteker harus merespon perkembangan zaman ini, bagaimana penyaluran atau penyerahan obat tidak hanya berjalan secara manual atau mungkin yang selama ini tentunya perkembangan zaman membutuhkan peredaran obat itu harus dengan cepat, maka apoteker harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Tidak bisa kemudian berkutat pada instrumen yang sudah ada selama ini. Nah yang ketiga, peran artinya Hari Apoteker Sedunia ini dimaknai sebagai kontribusi, ya. Bagaimana apoteker bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat dan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Dan ini tentunya adalah momentum Hari Apoteker Sedunia adalah momentum yang membangun kebersamaan apoteker untuk bisa memberikan peran yang lebih kepada masyarakat. Nah, walaupun bukan berarti itu sebagai sebuah kegiatan yang sementara, tapi artinya bagaimana apoteker itu bisa melihat momentum Hari Apoteker Sedunia itu adalah sebagai momentum untuk menyatukan kebersamaan, ya, untuk menyatukan kekuatan agar bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat. Makanya ada bentuk-bentuk kegiatan ya di dalam Hari Apoteker Sedunia itu, seperti misalnya baksos gitu kan, kemudian donor darah misalnya, atau kemudian kegiatan-kegiatan bakti sosial yang lainnya. Artinya itulah makna bagi apoteker dalam melihat Hari Apoteker Sedunia. Nah, bagaimana peran apoteker di masa pandemi? Ya, nah, ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana sih peran apoteker di masa pandemi ini? Nah, melihat perkembangan tentang peran apoteker di masa pandemi ini, kita ketahui bahwa situasi pandemi ini membuat kita untuk kemudian melakukan proteksi diri ya, atau melakukan physical distancing ya, menjaga jarak. Hal ini tentunya dengan suasana ini membuat sarana pelayanan kefarmasian bisa saja menjadi menurun ya, tingkat tingkat pelayanannya. Nah, ini yang tidak diinginkan juga oleh pemerintah ya, dan tidak diharapkan oleh masyarakat. Ya, diharapkan di situasi pandemi ini tetap pelayanan kefarmasian wajib hadir. Pelayanan kefarmasian wajib diberikan ya. Karena bagaimanapun farmasian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di situasi pandemi ini ya. Kita lihat masyarakat kita sekarang dalam situasi pandemi ini membutuhkan obat-obat atau suplemen kesehatan untuk meningkatkan imun. Nah, ini yang
kita ketahui bersama ya bahwa ada yang butuh suplemen kesehatan jenis A, jenis B gitu. Nah, kalau apoteker tidak buka atau tidak membuka fasilitas pelayanan kefarmasiannya, tentunya ini akan menghambat ya permintaan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Jadi artinya pelayanan kefarmasian wajib buka, wajib hadir untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang saat ini masyarakat sangat membutuhkan. Kemudian yang kedua, dilema di tengah kondisi pandemi ini adalah masyarakat mudah sekali mendapatkan informasi ya tentang obat-obat apa saja yang bisa mengobati sakit corona ya. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi kan bahwa ada obat kloroquine, obat kina bisa mengobati COVID-19. Nah, ini kalau apoteker tidak bisa mengontrol, ini masyarakat bisa berbondong-bondong nih yang tidak bergejala atau baru mengalami gejala sedikit tiba-tiba langsung mengobati sendiri dengan obat kina atau obat kloroquine. Nah, kalau ini terjadi secara masif tidak dikontrol oleh apoteker di sarana kefarmasian, itu bisa menyebabkan resistensi dan itu akan merugikan kita semua. Nah, untuk itu peran apoteker di situasi pandemi ini sangat penting, terutama di fasilitas pelayanan kefarmasian, untuk mengontrol penyaluran obat atau penyerahan obat yang diduga ataupun disebutkan di dalam media bahwa itu bisa mengobati corona. Ya, kita tahu kan kalau kina atau kloroquine itu sangat mudah didapat ya di masyarakat. Nah, kalau kita tidak kontrol, itu bisa menyebabkan resistensi obat kloroquine. Ya, nah, makanya kemarin Badan POM juga memberikan edaran ya ke seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian untuk meminta apoteker di apotek untuk mengontrol peredaran atau penyaluran obat yang dalam media sosial atau di media massa atau di media elektronik disebutkan bisa mengobati corona. Ya, kemarin kita sudah tahu semua bahwa ada kloroquine, ada kina dan segala macam itu bisa mengobati COVID-19 gitu ya untuk pengobatannya. Nah, fungsi apoteker itu sangat penting di dalam mengontrol pembelian atau permintaan obat COVID-19. Nah, yang ketiga tentunya apa sih peran apoteker di masa pandemi? Ya kita bisa menjadi relawan ya di rumah sakit. Ya, artinya peran apoteker sangat dinantikan bagaimana bisa berkontribusi menjadi bagian pengobatan ya COVID-19 di rumah sakit ya. Kita bisa bertugas di bagian misalnya pelayanan kefarmasiannya atau bisa menjadi relawan yang menguji hasil swab pasien corona. Itu juga bisa saja apoteker menjadi relawan yang dalam menguji spesimen COVID-19. Kemudian bagaimana tips memilih obat yang benar? Tips memilih obat yang benar itu ada beberapa tips ya, bagaimana kita memilih obat yang benar. Pertama adalah cek izin edar Badan POM-nya. Ya. Kita bisa mendownload di aplikasi Cek BPOM di Play Store atau di App Store. Gitu ya. Pastikan obat yang kita beli itu ada izin Badan POM-nya. Ya. Jadi ada 3 huruf di depan, 12 digit angka. Kemudian yang kedua, pastikan kemasan obat itu masih dalam kondisi baik, ya. Dia tidak rusak ataupun tidak pecah misalnya, ataupun tidak berubah mungkin warnanya atau mungkin penampilannya, ya masih sesuai dengan bentuk asli dari pabriknya. Ya, kalau kita melihat obat misalnya kemasannya sudah rusak, jangan kita beli. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak kadaluarsa. Ya, kalau kita memilih obat, jangan memilih obat yang sudah expired. Ya. Yang keempat, simpan obat dengan baik, ya, karena yang menentukan obat itu bukan hanya pada saat memilihnya saja, tapi pada saat proses penyimpanannya. Jangan sampai kita menyimpan obat itu dalam kondisi yang tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan label. Kita baca labelnya, kalau disimpan pada suhu yang misalnya di bawah 8 derajat, maka simpanlah dia di bawah suhu 8 derajat. Ya. Kalau simpan di suhu sejuk, maka simpanlah di suhu sejuk, misalnya di suhu 15 derajat. Gitu ya. Jangan simpan yang tidak sesuai dengan ketentuan label, karena itu akan mempengaruhi kualitas obat. Kemudian yang terakhir yang penting adalah tidak dalam memilih obat itu adalah gunakan juga dengan benar. Ya. Kalau memang obat tersebut digunakan untuk 3x1 atau dosis 3x1, maka gunakanlah dengan tepat. Ya.
Kalau dia misalnya digunakan untuk misalnya oral, maka gunakanlah dengan oral secara tepat. Jadi itu sangat penting di dalam pemilihan obat. Kemudian kita harus waspadai penjualan obat secara online, ya, karena saya menggunakan tema yaitu waspadai penjualan obat secara online. Ini maknanya adalah agar kita masyarakat memprotek terlebih dahulu, jangan kemudian langsung tertarik, oh ada obat dijual secara online di media elektronik, di marketplace, kemudian kita tiba-tiba langsung cepat membeli, ya. Ya, jangan seperti itu. Jadi harus ada hal yang harus kita ketahui. Kalau di dalam peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 sudah ditetapkan tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Ya, ini kita fokus pada obat. Memang seiring dengan perkembangan zaman, ya, artinya di era globalisasi ini, bahwa proses penyebaran informasi itu berjalan relatif sangat cepat, ya, sangat mudah, dan akses itu sangat gampang sekali kita dapatkan, apalagi tentang obat. Kita bisa lihat di berbagai macam marketplace, ya, yang tentunya saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Bapak Ibu mungkin sudah biasa belanja online, ya, baik di marketplace manapun. Nah, itu kadang bukan kadang, memang selalu muncul ada penjualan obat-obat secara online, ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih penjualan obat secara online? Penjualan obat secara online itu memang belum ada undang-undang yang menetapkannya. Dan peraturan yang ada pun baru ada peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020, ya, tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Nah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai adalah ketika penjualan obat secara online yang demikian masif itu adalah kita khawatir obat yang dijual itu belum tentu itu obat asli. Belum tentu. Karena kita belum bisa memastikan dia beli dari mana, ya, dia sumbernya dari mana, dan siapa sebenarnya yang menyalurkan. Kita tidak bisa memastikan. Dan agen dari marketplace itu sendiri pun tidak terdaftar di pemerintahan, ya. Karena seyogianya penyaluran obat itu rantai distribusinya harus memenuhi standar persyaratan mutu dan keamanan, gitu, ya. Mulai dari tahap produksi, dia harus berbentuk industri farmasi yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan memiliki izin edar di Badan POM. Begitu juga distribusi. Distribusinya pun obat itu harus melalui pedagang besar farmasi, ya. Tidak boleh yang lain. Itu ketentuan dasarnya sebenarnya menurut undang-undang. Jadi dia melalui PBF atau pedagang besar farmasi. Sehingga penyaluran obat itu harus secara resmi melalui PBF kalau ingin didistribusikan. Dan PBF itu sudah terdaftar di Dinas Kesehatan ataupun di Kementerian Kesehatan, dan juga sudah mendapatkan sertifikat CDOB atau sertifikat cara distribusi obat yang baik dari Badan POM. Jadi betul-betul penyaluran obat itu dipantau dari segi persyaratan keamanan dan mutunya. Jadi tidak boleh sembarang orang itu bisa menyalurkan obat, karena obat itu adalah komoditi yang sangat penting, gitu. Dan begitu juga ketika dari PBF, penyaluran obat dari PBF ke sarana pelayanan kefarmasian, baik itu apotek, itu rumah sakit, klinik, gitu, ya. Itu benar-benar sarana pelayanan kefarmasian yang terdaftar di pemerintah, gitu, ya. Tidak boleh sarana pelayanan itu sembarangan, ya, atau tidak terdaftar atau tidak mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Nah, kenapa? Karena obat ini sangat berbahaya, dia bisa bermanfaat, bisa juga menjadi racun. Nah, kalau seandainya tidak ada tenaga kefarmasian yang berada di tempat sarana pelayanan tersebut, tentunya tidak ada yang bisa mengawasi peredaran dan penyaluran obat tersebut. Untuk itu penting kita mewaspadai penyaluran obat secara online itu, kita harus ketahui bahwa tidak ada yang bertanggung jawab di sana. Karena marketplace itu tidak terdaftar di pemerintah. Sehingga ya seperti orang belanja biasa saja. Ya, orang belanja atau jual baju, jual apa, ya kan tidak terdaftar. Nah, kalau obat tidak boleh seperti itu. Obat ini harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengontrol. Karena kalau tidak ada yang mengawasi dan mengontrol, maka kita mengkhawatirkan obat itu kualitasnya substandar. Nah, kalau kualitas obat yang dijual itu substandar atau berasal dari supplier ilegal, dan kemudian obatnya juga tidak terdaftar atau obat ilegal atau tanpa izin edar, maka itu justru akan membahayakan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga penting memang pemerintah akhirnya mengatur bagaimana pendistribusian obat ini tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap di dalam pengawasan dan monitoring pemerintah. Ya, ini sangat penting. Makanya perlu ada penetapan peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020. Nah, hal-hal penting yang diatur di dalam
penjualan obat secara online ini adalah bahwa penyaluran obat secara online itu prinsipnya adalah dia dijual secara elektronik yang mana aplikasi elektroniknya itu adalah milik dari industri ataupun PBF tersebut. Jadi tidak boleh menggunakan marketplace yang lain. Harus marketplace yang dimiliki oleh industri dan PBF. Untuk industri dan PBF ya, di dalam penyaluran obat secara online, itu hanya dibolehkan dengan menggunakan aplikasi elektronik milik industri ataupun PBF tersebut. Tidak boleh milik marketplace yang lain. Itu yang poin yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua, kalau penyerahan obat yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti apotek, ya, atau mungkin klinik, ataupun rumah sakit misalnya, terutama apotek lah yang lebih yang penjualnya langsung ke masyarakat. Nah, itu dia harus menggunakan ya marketplace atau penyelenggara sistem elektroniknya itu adalah yang memang sudah mendaftarkan ke pemerintah ya. Dalam hal ini mungkin ke Badan POM ya, artinya dia harus mendaftarkan marketplace-nya itu bahwa dia memang digunakan untuk penjualan obat secara daring. Tidak boleh dia tidak terdaftar, dia harus mendaftarkan dan dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ya. Misalnya persyaratan yang ditetapkan itu bahwa dia dalam marketplace atau penyelenggara sistem elektronik ini bekerja sama dengan apotek A gitu. Nah, apotek A ini memang sudah punya perjanjian ya, komitmen sesuai undang-undang. Artinya bahwa obat yang dijual itu adalah obat bebas terbatas, kalaupun obat keras itu harus menggunakan resep dan resepnya harus tersimpan di apotek dan seterusnya. Jadi ketentuan persyaratan itu harus dipenuhi dulu oleh marketplace-nya, oleh PSF-nya ya. Tidak boleh sembarangan. Jadi dia punya perjanjian yang ditetapkan oleh peraturan ya. Jadi dia harus menyetujui bahwa obat yang diserahkan seperti obat keras itu harus diserahkan berdasarkan resep ya. Penyerahan resep pun bisa dilakukan secara elektronik atau bisa juga dengan cara mengunggah ya resep yang diberikan dokter itu ke dalam aplikasi yang secara online tersebut. Tidak boleh kemudian tidak ada bukti resep, itu tidak boleh. Tetap harus menggunakan resep untuk obat keras ya. Tidak boleh sembarangan. Nah, resep tersebut itu harus tersimpan di apotek yang dimaksud. Dan dokter yang menyerahkan obat itu juga harus memiliki data identitas di apotek tersebut ya. Jadi dokter tersebut memang sudah harus memiliki data lengkap ya, bahwa dia dokter tersebut punya surat izin praktek gitu ya, punya identitas yang jelas, dan itu data identitas dokter tersebut juga tersimpan di dalam database apotek tersebut. Jadi memang penyalurannya itu jelas ya. Yang menyalurkan itu adalah apotek berdasarkan resep dokter, dan dokternya itu jelas terdaftar dan memiliki izin yang identitasnya itu tersimpan di apotek tersebut. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan walaupun dilakukan secara daring, tapi ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap marketplace atau di PSF ataupun oleh apotek yang ingin melakukan penjualan secara online. Nah, ini poin-poinnya ya. Saya pikir tadi sudah saya jelaskan satu kesatuan yang tadi. Mungkin itu Mas yang kurang lebih ya penjelasannya. Sangat luar biasa ternyata. Memang penjelasan yang cukup detail Pak, cukup padat, mewakili pertanyaan-pertanyaan mungkin yang saat ini disampaikan atau dibutuhkan jawabannya oleh rekan smart sekalian, oleh pemirsa Paramount TV, termasuk khususnya memang masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sekarang memang terlihat Pak sangat marak. Mungkin ini juga perlu saya tanyakan juga Pak. Kalau kita lihat sekarang itu memang sudah sangat banyak yang tadi Bapak sebutkan di marketplace, bagaimana orang dengan sangat mudah membeli obat sekarang, kemudian bahkan bukan cuma di marketplace, kadang di sosial media pun sangat mudah begitu mencari obat, kita browsing cari obat gitu ya, obat apa gitu, dan nanti muncul, dan itu sangat sangat mudah orang untuk mengaksesnya. Termasuknya otomatis tidak akan melihat siapa yang menjualnya. Yang penting ada obat yang bisa dibeli dan mungkin cocok begitu kan. Kemudian tidak diperhatikan juga bagaimana cara pendistribusian sampai obat tersebut tiba di tangannya. Nah, menyikapinya bagaimana Pak? Karena kan ini otomatis sekarang kondisinya sudah istilahnya bukan tidak terkendali ya, sudah terjadi begitu Pak. Kira-kira dari BPOM khususnya, apakah sudah ada langkah Pak, langkah konkretnya untuk mengantisipasi semakin meluasnya hal tersebut Pak? Iya,
sudah berjalan, sudah dilaksanakan, walaupun waktu itu belum ada peraturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik farmasi ini. Badan POM sudah mengacu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Karena misalnya kita bisa menggunakan perkab Badan POM tentang label dan iklan obat itu ya, bahwa obat keras itu tidak boleh dipublikasikan secara daring ataupun secara elektronik melalui media massa, ataupun obat keras dilarang. Dan dengan acuan itu juga tentunya menjadi dasar bagi kita tidak membolehkan siapapun mempublikasikan obat keras melalui media online. Walaupun itu masih ada kita temukan ya tentunya di beberapa marketplace, tapi Badan POM sebenarnya sudah karena itu kewenangannya ada di Kominfo, kita sudah menyampaikan laporannya ke Kominfo untuk memban ataupun men-take down publikasi ataupun penyebaran informasi yang terkait dengan obat-obat keras yang dijual secara online. Sebenarnya itu. Dan kita juga sudah menelusuri dan sudah menangkap ya beberapa pelaku yang memang menjual obat secara online ya, terutama obat-obat ilegal itu. Dan itu sudah ada yang menjadi kasus di Badan POM ya. Memang itu sebuah proses ya. Artinya sudah ada. Sudah ada teguran, sanksinya juga memang sudah ada Pak ya? Ya memang sudah ada. Cuman kalau untuk marketplace kan memang agak sulit ya, karena mereka merasa mereka tidak membatasi siapapun untuk menjual, itu yang menjadi masalah kan. Jadi kalau misalnya gini, ada akun ini masuk, kemudian tiba-tiba tadinya jual baju berubah jadi jual obat, nah itu marketplace merasa tidak bisa mengontrol, gitu kan. Karena waktu awalnya ya dia jual apa, makanan, tiba-tiba besoknya jual obat, gitu kan. Kan satu agen itu bisa, satu akun itu bisa menjual apa saja di dalam marketplace itu. Nah itu memang akhirnya kita juga bisa menekan marketplace tersebut. Tapi dengan adanya PSF ini ya, nomor 8 tahun 2020 ini, Badan POM punya kewenangan untuk mengingatkan marketplace dengan adanya aturan ini. Kita bisa mengingatkan marketplace bahwa jika saudara ingin menjual obat secara online, maka wajib bekerjasama dengan apotek mana dulu atau dengan dokter siapa. Seperti itu. Sekarang kita sudah punya kewenangan dengan itu. Kalau dulu kita membatasi tentang obat kerasnya saja, tapi ini secara umum bisa kita lakukan terkait dengan obat. Oke, siap. Berarti memang perlu adanya kesadaran dan kerjasama ya Pak ya, antara penyedia marketplace-nya, kemudian apotek juga, dan tentunya kesadaran dari masyarakat tentang bagaimana bijaknya mencari obat dan membeli obat begitu. Nah sekarang pertanyaannya begini Pak. Sekarang kan memang zamannya memang sudah masuk ke zaman digital ya Pak ya, eranya memang sudah masuk ke era digital. Tidak bisa dipungkiri mungkin kedepannya industri farmasi, perusahaan besar farmasi ataupun mungkin apotek juga kedepannya bisa jadi memang didominasi oleh penjualan secara online atau daring ya Pak ya. Nah menurut Bapak ini selaku pakarnya begitu Pak di penguasa obat dan makanan, kira-kira di Indonesia farmasisnya itu sudah siap nggak sih Pak menghadapi era digital seperti ini Pak? Ya, kalau kita melihat peran farmasis atau bagaimana farmasis melihat peluang dengan perkembangan teknologi informasi ini, memang secara umum penjualan obat secara online ini masih dikuasai oleh orang-orang non farmasis ya, itu harus kita akui. Ya, artinya banyak penjualan online itu dilakukan oleh pelaku usaha yang bukan farmasi. Mereka yang sedang memanfaatkan peluang ini sekarang. Gitu. Nah, seiring dengan perkembangan saat ini, tentunya ini menyadarkan bagi apoteker se-Indonesia bagaimana sudah mulai bisa menyesuaikan diri untuk merespon perkembangan teknologi informasi ini. Ya, kita lihat beberapa akun ya, saya lihat itu beberapa apoteker sudah mulai membuat tuh aplikasi-aplikasi penjualan secara online, dan tentunya mereka sudah mulai mengikuti aturan-aturan yang saat ini sudah mulai berlaku. Ya, kemarin mereka sebenarnya masih ragu karena khawatir ini menyalahi ketentuan ataupun etika apoteker. Ya. Di mana etikanya? Artinya mereka tidak ingin penjualan obat secara online itu tidak ada unsur edukasi atau informasi kepada pasien. Ya. Jadi bagaimana obat itu diberikan, masyarakat paham bagaimana cara menggunakannya, tahu bagaimana cara menyimpannya, dan tahu bagaimana kemudian membuangnya dengan benar. Gitu. Jadi tidak bisa serta-merta dia beli begitu saja dan kita tidak peduli. Nah ini yang kemudian
menjadi pemikiran saat itu bagi apoteker. Apakah ketika obat ini dijual secara online, kemudian nanti tanggung jawab kita ini lepas atau bagaimana gitu kan? Karena di sana tidak ada unsur edukasi, sedangkan tugas apoteker tidak hanya sekedar menjual, tapi bagaimana juga memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan obat dengan benar. Nah ini akhirnya kemudian dirumuskan di dalam Perka Badan POM tersebut. Bagaimana selain menyerahkan obat, wajib ya bagi apotek tersebut memberikan informasi kepada pasien dan sekaligus juga memberikan saluran pengaduan kalau seandainya terjadi ada reaksi obat yang tidak dikehendaki, seperti itu. Jadi artinya ini masih bertahap, memang secara kesiapan mungkin memang belum maksimal ya, bisa dikatakan seperti itu, apoteker memanfaatkan peluang teknologi informasi ini. Mungkin karena memang kompetensi ya Mas ya, mungkin latar belakang apoteker tidak seluruhnya mampu punya kemampuan atau kapasitas di bidang teknologi informasi. Itu menjadi keterbatasan kita juga. Ini perlu adanya kolaborasi ya Pak ya. Dan mungkin ini juga pesan juga untuk masyarakat seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa saat kita membeli obat otomatis sejatinya seharusnya memang setelah ketika kita bertransaksi membeli obat itu kan apoteker menyampaikan ini cara mengkonsumsinya, kemudian bahkan mungkin efek sampingnya, cara penyimpanannya seperti apa. Dan setelah penjualan pun after salesnya mungkin nanti kalau misalkan terjadi keluhan seperti apa bisa langsung mendatangi apoteker. Dan kalau misalkan masyarakat membeli secara online di marketplace yang memang secara tanggung jawabnya tidak sepenuh itu, nanti hal-hal tersebut tidak ada ya Pak ya, otomatis itu lebih berbahaya untuk konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut. Nah jadi mungkin itu sebagai pesan juga untuk masyarakat agar lebih bijak. Kalau memang masih bisa mendatangi apotek ya mungkin untuk sekarang kondisinya sekarang ya lebih baik datangi apotek dulu saja ya Pak ya, daripada memang kita tidak yakin kita membeli obat secara online. Oke, menarik sekali. Masih ada Pak pertanyaannya, tadi Bapak menyinggung sedikit tentang CDOB Pak ya, cara distribusi obat yang baik atau yang benar begitu. Nah kadang-kadang mungkin itu hal yang tidak disadari oleh masyarakat khususnya, bahwa obat tersebut dalam hal pendistribusiannya otomatis harus ada perlakuan yang khusus untuk obat tersebut. Nah, ada nggak sih Pak gambaran secara singkat saja itu cara pendistribusian obat yang baik itu seperti apa sih Pak? Iya, cara distribusi obat yang baik itu pertama menyangkut mengenai aspek pengadaannya, ya. Jadi aspek pengadaannya itu harus memenuhi unsur keamanan, ya. Membeli di tempat yang jelas, tempat yang resmi, dan bagaimana ada bukti bahwa pembelian itu dari sumber yang resmi. Yang kedua, penyimpanannya. Bagaimana obat tersebut disimpan di sarana kefarmasian, baik itu di PBF ataupun di apotek. Kemudian yang ketiga adalah penyalurannya ataupun penyerahannya. Penyalurannya harus ke sarana yang resmi. Kalau PBF harus ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki izin ya dari Dinas Kesehatan. Begitu juga penyerahan obat oleh sarana fasilitas pelayanan kefarmasian kepada pasien juga harus jelas memang dosisnya, harus jelas bagaimana cara penggunaannya. Jadi itulah aspek-aspek CDOB yang harus dipenuhi oleh fasilitas kefarmasian, terutama di PBF. Seperti itu. Oke, siap. Oke, memang sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap disampaikan. Nah, sekarang mungkin saya lebih bertanyanya ke arah personal Bapak ya Pak ya. Bapak sekarang sebagai praktisi di Balai Besar POM yang dimana Bapak punya kedudukan sebagai kepala seksi inspeksi begitu Pak ya. Nah, mungkin kami pemirsa Purnama TV juga pengen tahu gitu Pak. Kira-kira sejauh mana sih Pak inspeksi dari pemerintah dalam hal ini BPOM pengawasannya begitu terhadap industri berarti Pak ya, industri dan distributor farmasi begitu Pak, distributor obat. Jadi sejauh mana Pak peran BPOM tersebut dalam menginspeksi atau mengawasi industri farmasi di Indonesia Pak? Iya, pengawasan di dalam, saya berikan ini dulu ya, terminologi tentang sistem pengawasan obat dan makanan. Sistem pengawasan itu melibatkan 3 aspek ya. Pertama adalah pelaku usaha, kemudian pemerintah, ya, kemudian yang ketiga adalah konsumen.
Jadi 3 aspek ini harus menyatu. Ya. Tidak hanya sekedar pemerintah saja yang melakukan pengawasan, tapi juga pelaku usaha juga harus melakukan pengawasan. Begitu juga konsumen ya atau masyarakat. Nah, bagaimana sistem pengawasan di pelaku usaha? Ya. Sistem pengawasan di pelaku usaha itu ada standar persyaratan mutu. Kalau dia industri farmasi, itu dikenal dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Ya. CPOB ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Badan POM. Bagaimana industri farmasi bisa melakukan kegiatan produksi obat itu sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan. Ya, jadi aspek-aspek ini yang harus dipenuhi oleh industri farmasi. Ya, pemerintah melakukan asistensi terhadap ketaatan pelaku usaha di dalam menjalankan CPOB tersebut. Jadi sistem pengawasan internal itu harus berjalan di setiap industri farmasi. Ya, jadi pemerintah mengontrol apakah pedoman yang sudah ditetapkan tentang cara pembuatan obat yang baik itu sudah dilaksanakan oleh industri farmasi. Itu yang poin pentingnya di dalam pengawasan. Jadi adalah pengawasan internal. Jadi pelaku usaha wajib melakukan pengawasan secara internal agar proses pembuatan obat itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Makanya mereka ada quality control di sana kan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Badan POM? Ya, Badan POM pertama melakukan fungsi pre-market. Ya. Pre-market itu pengawasan pre-market adalah bagaimana Badan POM melakukan pembinaan dan pengawasan sebelum obat itu beredar di masyarakat. Nah, tentunya dengan menerbitkan nomor izin edar. Ya. Ketika obat tersebut sudah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan juga khasiat, maka dikeluarkanlah izin edar oleh Badan POM. Itu adalah pengawasan tahap awal sebelum obat beredar. Nah, ketika obat itu beredar di masyarakat, Badan POM melakukan post-marketing surveillance. Ya. Bagaimana Badan POM melakukan sampling ya, terhadap obat yang sudah beredar tersebut. Apakah obat yang beredar di masyarakat itu masih sesuai dengan standar persyaratan mutu yang waktu diproses pada saat perizinan. Itu namanya metode sampling dilakukan oleh Badan POM. Selain itu juga Badan POM melakukan pemeriksaan ke sarana. Tidak hanya obatnya saja yang kita cek, tapi juga pemeriksaan juga ke sarana secara berkesinambungan. Ya. Jadi setiap saat Badan POM petugasnya melakukan inspeksi ke lapangan ke seluruh sarana industri obat maupun sarana-sarana lain yang menjadi kewenangan Badan POM. Terutama industri obat ya, tentunya dilakukan pengawasan inspeksi secara rutin oleh petugas untuk memastikan bahwa industri tersebut masih menerapkan CPOB. Seperti itu sistem pengawasannya. Oke, luar biasa. Itu saya sebagai masyarakat begitu Pak ya, cukup lega mendengarnya. Ternyata memang di Indonesia, khususnya di Badan POM memang sudah mempunyai sistem yang sangat luar biasa gitu dalam hal pengawasan obat khususnya begitu Pak ya. Itu sangat menarik dan mungkin sekarang pertanyaannya Bapak sekarang kan selain di BPOM juga sebagai direktur di Akademi Farmasi Cendikia Farmahusada Pak ya. Oke, itu otomatis aktivitas di sebagai akademisi juga yang tentunya nantinya akan melahirkan para farmasis muda. Itu mungkin harapan Bapak sebagai akademisi juga itu terhadap calon farmasis muda atau mungkin farmasis muda yang fresh graduate begitu katakanlah, apa Pak harapan Bapak untuk generasi muda ini? Ya, tentunya harapan kita kepada generasi muda yang memiliki pendidikan di bidang farmasi adalah yang pertama, bagaimana mereka bisa betul-betul mendalami atau mendalami keilmuan kefarmasian ya. Jadi memang keilmuan kefarmasian ini sangat kompleks dan sangat luas ya. Jadi kita belajar ilmu farmasi itu segala aspek ya, tidak hanya sekedar obat, tapi juga bisa tentang kosmetik, bisa tentang makanan ya, bisa tentang juga obat tradisional, bisa tentang suplemen kesehatan. Jadi komoditi-komoditi tentang kefarmasian ini ternyata sangat luas ya, dan itu diajarkan di dalam pendidikan kefarmasian. Jadi yang paling penting adalah sebagai calon farmasis atau generasi farmasis di masa yang akan datang adalah tingkat penguasaan keilmuan kefarmasian yang memang betul-betul harus didalami secara sungguh-sungguh, karena persaingan global tentang sediaan farmasi di dunia itu sangat cepat ya, sangat cepat dan sangat inovatif ya. Tentunya kita harus bisa mendalami keilmuan farmasi itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah perkembangan sekarang ini adalah perkembangan IT ya, teknologi informasi.
Artinya ini adalah revolusi industri 4.0. Jadi farmasis itu tidak cukup dia bisa memahami keilmuan, tapi juga harus bisa menggunakan instrumen teknologi informasi yang ada. Agar apa? Agar bisa meningkatkan inovasi di dalam melakukan produksi atau melakukan upaya-upaya distribusi. Ya, kalau kita ingin maju, tentunya tidak cukup hanya kita bisa memahami kemampuan dasar atau keilmuan dasar farmasinya saja, tapi juga bisa memanfaatkan instrumen yang berkembang di masyarakat. Ya, saat ini tentunya keilmuan teknologi informasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi seorang farmasis. Jadi pendalaman keilmuannya perlu ditambah. Selain keilmuan kefarmasian juga harus bisa menguasai teknologi informasi. Yang ketiga tentunya bagaimana seorang farmasis juga harus menumbuhkan rasa kepedulian ya kepada masyarakat. Karena memang jadwal farmasis di dalam pendidikan itu sangat padat ya karena banyaknya praktikum. Tapi jangan sampai kemudian tidak punya sense of belonging tentang keadaan dan kondisi masyarakat. Karena ini penting agar bisa melatih rasa sensitif farmasis di dalam merespon keadaan dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Dengan itu farmasis bisa lebih bermanfaat ya karena kemanfaatan itulah yang ditunggu atau yang akan dirasakan oleh masyarakat. Oke, sangat luar biasa Pak. Ini mungkin sebagai motivasi juga kepada para farmasis muda nanti atau para generasi muda yang sekarang bergerak di pendidikan farmasi begitu, sebagai motivasi bahwa Indonesia ke depannya memang sangat membutuhkan peran-peran para farmasi muda untuk berinovasi tentunya dalam hal dunia farmasi di Indonesia khususnya gitu. Nah, Pak Ardi, lelah nggak sih Pak? Bapak kan di BPOM, kemudian di akademisi juga sebagai direktur yang tentunya pekerjaannya sangat luar biasa besar dan otomatis di rumah juga sebagai kepala keluarga gitu Pak. Gimana sih Pak? Menyikapinya? Apakah Bapak merasa lelah? Pastilah ya Pak. Tapi bagaimana Bapak masih bisa istilahnya fight, masih bisa mengabdi sebegitu besarnya dedikasi Bapak gitu Pak? Iya. Jadi di dalam menjalani konsep kehidupan itu saya dulu waktu SMA itu saya ada membaca sebuah semacam artikel kepemimpinan ya atau sebuah buku mungkin bisa dikatakan seperti itu dari Brian Tracy, mungkin semua kenal gitu ya. Di sana disebutkan bahwa lebih baik kita itu hancur dalam setahun atau berapa bulan sampai kita menemukan formula kehidupan kita. Jadi sampai kita menemukan cara bagaimana kita bisa mengendalikan jadwal kehidupan kita untuk sukses. Gitu. Nah itu yang saya ingat gitu ya. Jadi berarti kita harus mengetahui tentang pengelolaan diri kita. Bagaimana sih kita mengelola diri kita, tentang bagaimana jam waktu kita tidur, kapan jam kita untuk organisasi, kapan jam kita untuk belajar, kapan jam kita untuk membantu orang tua. Nah itu sudah saya latih sejak SMA. Oh begini ya caranya. Jadi saya mampu belajar itu misalnya sehari 2 jam gitu. Nah berarti saya harus tetap meluangkan sesibuk apapun 2 jam itu untuk belajar atau itu mengulang pelajaran selain gitu di luar pelajaran umum gitu. Oh saya berorganisasi bisa setiap hari tapi bisanya jam sekian ya kita konsisten dengan jadwal-jadwal yang sudah kita tetapkan karena itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah dari latihan-latihan itulah kemudian itu membentuk diri kita ya. Jadi ketika saya masuk kampus saya juga ikut pendidikan di kampus, ikut organisasi juga. Makanya di latar belakang organisasi tadi kan bisa dilihat bahwa saya di di BEM gitu ya, dimulai dari jurusan, kemudian sampai ke universitas itu sebagai ketua, kemudian IPK tetap di atas 3. Nah itu yang keseimbangan itu yang masih terus saya atur gitu ya. Nah sampai kemudian masuk ke dunia kerja pun demikian. Saya coba untuk mengontrol diri. Ketika saya masuk PNS, saya mungkin nggak membuka sebuah usaha yang tidak mengganggu jam kerja saya. Itu saya ukur terlebih dahulu sebelum saya memutuskan itu. Oh bisa. Ketika kita menyatakan bisa, berarti kita harus banyak pengorbanan pribadi. Nah, disitulah kemudian kita latihnya. Pada prinsipnya, kuncinya ada di manajemen, gitu ya. Kuncinya ada di manajemen atau pengendalian diri. Nah, semakin kita besar, semakin kita luas, atau semakin kita dimiliki oleh publik, maka waktu kita untuk pribadi semakin sedikit. Itu adalah sebuah konsekuensi. Dan itu harus kita ukur dengan
kondisi kemampuan dan kesehatan kita juga gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan SDM. Karena itu kunci sebenarnya. Jadi walaupun kita semakin besar, tapi kalau kita bisa mengendalikan SDM di sekitar kita, maka sesungguhnya ya sebenarnya pekerjaan kita itu terbagi-bagi oleh orang lain. Kan gitu. Misalnya saya di Cendikia, ya kan ada kepala sekolah, nah saya direktur, ada wakil direktur. Nah bagaimana saya bisa membagi pekerjaan saya ini kepada semua SDM yang ada itu. Sehingga mereka yang mengerjakan sesuai dengan apa yang kita arahkan. Sehingga ya berarti kan kita kembali lagi ke zero kan. Misalnya kita waktu kita 100%. Nah kalau kita kerjakan sendiri mulai dari tahap administrasi sampai edukasinya sampai ini, wah itu habis waktu kita untuk di Cendikia misalnya. Tapi kalau kita bagi semua pekerjaan itu kepada semua SDM yang ada di lingkungan kita, ya otomatis kan kita kembali seperti semula lagi kan. Kita hanya menyetir dari belakang dan mengendalikan sehingga bagaimana proses manajemen ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita arahkan atau sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan. Seperti itu aja. Jadi kita harus membangun sebuah sistem autopilot gitu, secepatnya. Begitu juga di Badan POM. Ketika saya diangkat jadi kasih inspeksi, itu mengadaptasinya juga lama ya. Jadi ya, saya harus begitu. Jadi saya butuh waktu. Misalnya kadang saya menghandle sebuah organisasi itu, bisa sebulan saya tahu bagaimana cara mengatur secara autopilot. Ada yang butuh setahun, ada yang butuh 5 bulan. Yang penting kita cari dulu bagaimana cara mengendalikannya. Nah, ketika di Badan POM juga gitu, ketika saya sudah mengenal, mungkin butuh waktu 1 tahun, begini cara mengendalikan manajemen di sesi inspeksi. Nah, kita langsung buat instrumennya, kita bagi manajemennya, dan biarlah mereka mengerjakan sesuai dengan sistem yang sudah kita buat itu. Nah, ketika mereka bekerja dengan sistem yang kita buat itu, kita kembali ke semula lagi, Mas. Jadi longgar lagi kita, ya kan? Karena mereka bekerja dengan sistem yang kita buat. Jadi kita harus menyiapkan instrumen pengendalian, yang mana instrumen pengendalian itu itulah yang kita butuhkan dan kita arahkan sehingga mengurangi beban pekerjaan kita. Gitu. Itu yang paling penting. Siap, luar biasa memang. Karena tadi saat kita melihat di kurikulum vitae-nya, otomatis kita sangat tertarik begitu Pak dengan aktivitas Bapak, termasuknya saat di kampus ya Pak ya, sangat aktif di organisasi juga yang tadi Bapak katakan bahkan tidak mengganggu nilai kuliah juga masih tetap bisa sangat baik begitu kan. Kemudian setelah di dunia kerja pun bahkan Bapak juga sempat ya sebagai ketua di pengurus daerah IAI Pak ya di Lampung gitu kan. Itu memang sangat luar biasa. Bahkan tadi saya tanyakan ternyata memang kuncinya ada di manajemen yang sangat luar biasa gitu. Itu memang sangat informasinya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pemirsa Purnama TV juga setelah menyaksikan materi yang tadi Bapak sampaikan bukan hanya di dunia farmasinya, ilmu manajemennya juga insya Allah sangat bermanfaat bagi kami Purnama TV khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya begitu. Terakhir Pak, ini mungkin sebagai closing statement juga, harapan Bapak di tengah kondisi pandemi saat ini sebagai praktisi di dunia farmasi, harapan Bapak apa sih Pak? Termasuk mungkin saran-saran kepada masyarakat seperti apa Pak? Silakan Pak sebagai closing statement Pak. Iya, tentunya bagaimana kita menghadapi situasi di tengah pandemi ini? Yang pertama, tetap kita harus menaati protokol kesehatan, ya. Dan itu adalah bagian dari proses perlindungan diri kita dan juga proses untuk melindungi orang lain. Ya. Penting bagi kita untuk tetap menaati protokol kesehatan, misalnya pakai masker, gitu ya. Kemudian cuci tangan, ya, dengan sabun atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian jaga jarak, ya, atau physical distancing. Itu adalah poin-poin penting di dalam menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri kita juga melindungi orang lain. Itu yang pertama di tengah kondisi pandemi. Yang kedua, tetaplah produktif, ya. Tetaplah produktif agar kita juga tidak terkungkung dengan situasi dan kondisi COVID-19 ini, ya. Kalau kita tidak produktif, maka kita akan mudah sekali menerima informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak benar, dan waktu kita dihabiskan untuk mengeluh ataupun kemudian menyikapi informasi yang tentunya tidak membuat kita jadi tidak produktif gitu. Maka yang harus kita lakukan produktiflah seperti biasa. Jadi kalau kita memang bekerja di perusahaan tetap bekerja tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita sebagai akademisi tetap kita mengajar. Kalau kita di kantor tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kalau kita WFH ya bekerjalah di rumah. Kalau misalnya kita di kantor ya bekerjalah di kantor
sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kondisi seperti ini jangan sampai membuat kita tidak produktif. Justru harus lebih produktif agar kita bisa melawan situasi dan kondisi yang menakutkan ini menjadi suatu hal yang akhirnya kita bisa menemukan cara yang survive atau cara yang nyaman, ya. Karena kondisi pandemi ini tidak kita bisa ketahui kapan berakhirnya dan sampai kapan kita belum bisa mengukur itu semua. Jadi itu yang paling penting. Yang ketiga tentunya tetap yakin dan optimis bahwa ini adalah sebuah cobaan, dan kita yakin kalau ada cobaan itu pasti ada hikmahnya bagi kita semua dan khususnya untuk bangsa Indonesia. Oke, sangat luar biasa Bapak Ardiansyah Kahuripan MSI APT. Ini ilmunya hari ini sangat luar biasa Pak yang disampaikan kepada kami, mulai dari dunia farmasi, sejarah tadi disampaikan, kemudian bagaimana cara kita bijak menyikapi kondisi pandemi sekarang, khususnya dalam cara pembelian obat, sampai tadi kita membahas juga terkait motivasi-motivasi, manajemen kepemimpinan dan lain-lain. Sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami Purnama Lab TV. Insya Allah ilmu yang Bapak sampaikan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya umumnya bagi masyarakat Indonesia begitu. Dan untuk rekan semua kita telah berada di ujung acara Tanya Pakar kita kali ini bersama pakar farmasi di Kota Bandar Lampung ya Pak ya, Bapak Ardiansyah Kahuripan MSI APT sebagai Kepala Seksi Inspeksi di Balai Besar POM Lampung dan juga sebagai akademisi atau sebagai direktur di Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada di Lampung. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Untuk pemirsa Purnama TV juga terima kasih sudah mengikuti terus setia mengikuti Purnama TV. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe sekarang juga, kemudian nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video-video yang ada di Purnama TV. Terima kasih, saya Gilang sebagai moderator dan juga sebagai mewakili kru Purnama TV yang bertugas, dan Bapak Ardiansyah Kahuripan dari Lampung mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Indonesia Sehat.